Selamat pagi, sahabat MB yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Tetap sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini kita akan share MB dalam Yesaya pasal 22 ayat 1 sampai 25. Kita semua sudah membaca dan menerima share dari pasal 21 bagaimana Tuhan menghukum bangsa-bangsa karena ketidaktaatannya kepada Tuhan, yaitu bangsa Babel, Edom dan Arabia. Mereka dihukum karena ketidaktaatan kepada Tuhan, karena mereka melakukan dosa dan menyembah Allah selain Dia. Sebenarnya penghukuman Allah atas bangsa-bangsa itu juga berlaku kepada bangsa Yehuda, sekalipun bangsa Yehuda atau bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Jelas tentu Allah memandang setiap bangsa, setiap manusia adalah umatnya yang harus taat kepada Tuhan. Nah, melalui percontohan yang di dalam pasal 21 kemarin, bagaimana Tuhan menghukum Babel, Edom, Arab, sebenarnya menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi Yehuda, bagi bangsa Yehuda. Karena kalaupun dia tidak taat kepada Tuhan, tentunya akan dihukum. Karena dia harusnya menjadi percontohan bagi bangsa-bangsa untuk taat kepada Tuhan. Di dalam pasal 22 ayat 1 dikatakan, ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan, maka semua pendudukmu naik ke sotoh-sotoh rumah. Kalau kita melihat kata lembah, ya kalau secara harafiah ya sebuah tempat yang di bawah yang lembah, tapi ini lembah penglihatan. Dan ada perkataan semua penduduknya naik ke sotoh-sotoh rumah untuk menyaksikan di sekitarnya. Hal yang menarik adalah sebuah teguran bahwa kota yang beriuh-riuh gembira, negeri-negeri yang beria, orang-orangmu yang mati terbunuh bukanlah terbunuh oleh pedang dan bukanlah gugur dalam peperangan. Nah, dalam pembacaan ini juga ada kekhawatiran oleh Yesaya dikarenakan Tuhan sudah menentukan suatu hari di ayat yang kelima, yaitu Ia akan menggemparkan, menginjak-injak dan mengacaukan orang. Di lembah penglihatan tembok akan dirombak dan diteriakkan minta tolong sampai ke puncak gunung. Suatu kengerian, suatu kepanikan yang besar yang dimengerti, yang sudah Yesaya mendapatkan penglihatan itu. Oleh sebab itu dia berkata di dalam ayat 4, aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku, biarkanlah aku menangis dalam kepahitan, janganlah mendesak aku supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Yesaya meratapi, Yesaya menangisi putri bangsaku atau Yehuda ini mendapat murka Tuhan juga, mendapatkan penghukuman Tuhan juga. Ya, karena bangsa Yehuda juga tidak taat, dia menjauhi Tuhan, dia tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan kalau kita ingat sejarah dalam Hizkia itu yang memang pernah menang karena berdoa kepada Tuhan, tetapi akhirnya dia bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain, jadi dia mengandalkan bangsa lain supaya menang dengan para musuhnya. Itu ternyata tidak menjadi perkenanan Tuhan. Tuhan ingin Raja Hizkia, Raja Yehuda itu tetap mengandalkan Tuhan. Dan dalam ayat 8 dikatakan, dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu memandang kepada perlengkapan senjata
di gedung hutang. Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Jadi para raja Yehuda, ya, setelah kemenangannya yang di atas pertolongan Tuhan, kemudian untuk mempertahankannya, dia tidak mengandalkan perlindungan dari Tuhan. Dia membangun kotanya dengan benteng-benteng, dengan segala peralatan untuk menangkal jika ada musuh datang. Ternyata ini yang Tuhan tidak suka. Ya, memang secara rasio, secara logika untuk sebuah bangsa, ya, mempertahankan kota dengan membuat benteng-benteng kota itu sangat baik dan menambah peralatan perang. Wah, sangat baik dan bisa membuat gentar para lawan. Tetapi ternyata Tuhan mengajarkan supaya para raja, rakyat semuanya mengandalkan bahwa ada satu tempat perlindungan yang teguh, perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan ingin orang-orang yang dikasihinya tidak gentar menghadapi perlengkapan perang bangsa lain. Tapi yang Tuhan mau adalah Tuhan mau dijadikan tempat perlindungannya. Dia yang memenangkan perang, dia yang jadi menara yang teguh itu, dimana setiap bangsa yang berharap dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan bisa memberikan kemenangan dan kejayaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka membuat segala sesuatu, mempersiapkan untuk keamanan negaranya, untuk keamanan bangsanya, ternyata Tuhan memberikan penghukuman, yaitu mereka meratap, menangis, menggunduli kepala mereka, menggunduli seluruh rambut mereka sebagai tanda berkabung. Menjadi pelajaran yang sangat menarik bagi kita juga hari ini, tim MP yang dikasihi Tuhan. Pelajaran dalam teks ini, suatu nubuatan bisa terjadi dan tak akan terjadi, dan itu karena Tuhan memiliki maksud bahwa orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan itu hanya boleh menaruh harapan dan perlindungan kepada Tuhan. Kita pun sebagai orang-orang percaya sudah banyak melihat, menyaksikan, mengalami kemenangan-kemenangan yang Tuhan beri, sehingga Tuhan ingin kita terus tetap berharap dan berlindung pada Tuhan. Bahkan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan itu menjadikan kita untuk semakin mengharapkan perlindungannya daripada Tuhan. Bukan setelah pernah mendapat sesuatu pergolakan, mendapatkan suatu masalah, kemudian membentengi dirinya kalau ada masalah yang akan datang, supaya bisa bertahan, supaya mampu menyelesaikannya seperti itu, dengan akal pikirannya, dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Nah, ini ternyata Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita pasrah bongkokan kepada Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan, dan sehingga kalau Tuhan menjadi sandaran, andalan hidup kita, pasti Tuhan akan menolong kehidupan kita. Nah, di dalam ayat yang terakhir dikatakan 25, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur, sebab Tuhan telah mengatakannya. Seperti di dalam ayat 5 tadi yang kita baca. Besar harapan dari share MP pasal 22 ini, segala pengalaman, segala yang tertulis dalam sejarah bangsa-bangsa, sejarah
bangsa Israel yang terus dalam Alkitab ini juga menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, agar kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang teguh. Tuhan mampu membentengi kehidupan kita dari segala macam apapun, dari segala hal-hal yang menyerang kita, bahkan menyerang jiwa kita pun Tuhan sanggup melindunginya, karena Dia yang sudah menjanjikan kemenangan, kehidupan kekal di surga juga, itu pasti juga akan menolong kehidupan kita sampai Tuhan memanggil kita. Tetap semangat sahabat MP yang dikasih Tuhan, dan terus kita menjadi berkat atau kesaksian segala hal yang sudah terjadi atas kehidupan kita. Secara khususnya pada hari ini, perlindungan Tuhan yang sudah nyata itu bisa kita saksikan kepada keluarga kita, kepada saudara kita, agar mereka pun juga menaruh harapannya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, tidak pergi ke orang-orang pintar, ke perdukunan, terus kemudian ke penyembahan berhala, seperti itu. Dan kita pun menjadi pengingat secara pribadi agar kita tetap menjadikan Tuhan tempat perlindungan yang teguh. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kita harus tetap berserah pada Tuhan Yesus Kristus. Amin.